Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita dalam satu majelis yang mulia. Majelis untuk saling ingatkan bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Siapapun akan pergi meninggalkan dunia ini. Orang kaya, orang miskin akan pergi meninggalkan dunia ini. Dan kepergian dari dunia ini bekalnya hanya iman dan amal. Karena itu inilah majelis yang mulia yang didatangin oleh para malaikat bersab-sab hingga ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang mulia, ada 3 perkara yang senantiasa diperjuangkan manusia. 1, ingin sukses, tidak ingin gagal. 2, ingin mulia, tidak ingin hina. Yang 3, ingin bahagia, tidak ingin menderita. 3 perkara ini diinginkan oleh kaum laki-laki, diinginkan oleh kaum perempuan. Kalau dia punya harta, maka dia rela menghabiskan hartanya untuk mendapatkan 3 perkara ini. Kalau dia tidak punya harta, dia hanya punya tenaga, maka dia rela menghabiskan seluruh tenaganya untuk mendatangkan 3 perkara ini. Bahkan kalau dia tidak punya apa-apa, dia hanya punya nyawa, dia rela kehilangan nyawa. Yang penting dia sukses, dia mulia, dia bahagia. Ini yang diinginkan oleh setiap orang. Tapi kenyataannya ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang mulia, ada yang hina. Ada yang bahagia, ada yang menderita. Kadang-kadang yang sukses orang miskin, yang gagal orang kaya. Kadang-kadang yang mulia orang miskin, yang hina orang kaya. Kadang-kadang yang bahagia orang miskin, yang menderita orang kaya. Jadi ini harus diketahui apa penyebabnya. Kalau orang miskin gagal itu wajar. Tapi kalau orang kaya gagal itu rugi. Kalau orang miskin hina itu wajar. Tapi kalau orang kaya hina itu rugi. Kalau orang miskin menderita itu wajar. Tapi kalau orang kaya menderita itu rugi. Para ulama telah memberikan nasihat kepada kita bahwa yang menyebabkan orang sukses atau gagal, yang menyebabkan orang mulia atau hina, bukan jabatan dan pangkat yang tinggi. Penyebab orang sukses ini adalah iman. Penyebab orang mulia ini adalah iman. Penyebab orang bahagia ini adalah iman. Orang miskin ada iman, dia sukses. Orang kaya ada iman, dia sukses. Orang miskin ada iman, dia mulia. Orang kaya ada iman, dia mulia. Orang miskin ada iman, dia bahagia. Orang kaya ada iman, dia bahagia. Jadi yang menyebabkan orang sukses adalah iman.
Ketiadaan imanlah yang membuat orang ini gagal. Ketiadaan imanlah yang membuat orang ini menderita. Ketiadaan imanlah yang membuat orang jadi hina. Walaupun kaya tapi tidak ada iman, gagal. Kaya tidak ada iman, dia hina. Kaya tidak ada iman, dia menderita. Maka Nabi SAW merasa takjub kepada orang-orang beriman. Sampai Nabi SAW katakan, ajaban li amrim mu'minin. Sungguh ajaib perkara orang beriman ini. Kalau dia mendapatkan nikmat karunia dari Allah, maka dia bersyukur, dan itu kebaikan baginya. Kalau dia mendapatkan keburukan, dia bersabar, itu juga kebaikan baginya. Jadi nikmat yang datang kepada orang beriman dia syukuri, itu kebaikan. Musibah, bencana, kerugian datang kepada orang beriman, dia bersabar, itu juga kebaikan. Jadi yang ada pada diri orang beriman ini adalah kebaikan semata. Tidak ada suasana, tidak ada keadaan yang dapat mempengaruhi diri orang beriman. Waktu kaya dia bersyukur, dia tetap menjadi baik. Waktu miskin dia bersabar, dia tetap menjadi baik. Sekarang apa yang menyebabkan orang ini tetap dalam iman? Yang menyebabkan orang tetap dalam iman, dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Orang kalau kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, happy hidupnya. Bahagia hidupnya, mulia hidupnya. Dia faham la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya di luar kemampuannya. Tidak bakal. Semakin berat beban yang dibebankan kepada seorang hamba, Allah tahu betul bahwa orang ini mampu memikulnya. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang tahu persis bebannya. Berapa kilo yang dapat dipikul, berapa kilo amanat yang dapat diletakkan di pundaknya. Ada orang tidak kuat jadi ketua RT karena dia kemampuannya hanya sampai menjadi kepala rumah tangga. Ketika dia dijadikan ketua RT, maka berantakan satu RT karena kapasitasnya ini adalah kemampuan untuk hanya menjadi kepala rumah tangga. Jadi tidak boleh memaksa untuk menjadi ketua RT, karena kalau memaksa nanti Allah kasih benar, maka berbahaya. Haji Abdul Wahab tahun 2006 di Pakistan, di dalam Jor Kudama dia sampaikan, orang yang memaksakan sesuatu, menginginkan sesuatu, kemudian siang malam dia berusaha, berdoa, meminta kepada Allah. Allah ini kalau dimintai terus-menerus juga akhirnya kadang-kadang memberi. Tetapi kadang-kadang pemberian itu, kata Haji Abdul Wahab, bukan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang itu. Sebagaimana orang memberi makan kepada seekor burung di dalam hutan. Ternyata di situ ada jerat. Ketika burung memakan apa makanan yang diberikan, maka dia terjerat.
Ketika dia terjerat, maka dia berada dalam bahaya. Sebentar lagi lehernya dipotong, dagingnya akan dimasak, kemudian akan dimakan, habis. Ini jangan memaksa apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan kepada diri kita. Kita diperintahkan untuk berdoa, meminta. Ud'uni astajib lakum, berdoalah, maka aku akan beri. Ini janji Allah. Tapi akan diberikan menurut kemampuan hambanya. Karena Allah tahu kemampuan setiap hamba. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para sahabat paham perkara ini. Sahabiah paham perkara ini. Sehingga mereka menjalani kehidupannya itu seperti air mengalir. Menjalani seperti air mengalir. Kaum laki-laki datang ke masjid, kaum perempuan mempersiapkan semua yang diperlukan kaum lelaki untuk menyambut takaza agama. Dan kaum wanita di zaman itu betul-betul mendukung setiap program yang ditawarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga masjid-masjid dipenuhi dengan makanan. Siti Khadijah habiskan hartanya untuk makan-makan. Kambing, unta senantiasa disembelih untuk makan-makan. Karena inilah cara Nabi SAW menyatukan hati umat. Walaupun di Mekah tidak banyak yang ikut, tetapi pengorbanan Siti Khadijah luar biasa. Terukir dalam sejarah bagaimana hartanya habis untuk perjuangan agama. Tapi beban itu menjadi pahala yang terus-menerus mengalir kepada Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Hadirin dan hadirat yang mulia, para sahabat ini kenal kepada Allah, tahu bagaimana Allah Ta'ala bertindak untuk setiap hambanya. Mereka kenal sifat-sifat Allah. Mereka mengenal af'al Allah. Bahkan mereka yakin bahwa zat Allah itu adalah hak. Dan itu mereka ada sifat mahabbah, sayang. Ada sifat syaja'ah, berani. Kaum wanitanya berani ditinggal, kaum laki-lakinya berani pergi. Perbedaan kita hari ini, kaum wanitanya takut ditinggal, kaum laki-lakinya takut pergi. Padahal yang ditakutkan sederhana, yakni masalah makan. Walaupun sudah diberitahu bahwa Allah Ta'ala yang menjamin rezeki, tapi karena keyakinan atas perkara ini, betul-betul hari ini telah luntur, maka itu yang membuat hari ini agama terombang-ambing di mana-mana. Itu yang membuat hari ini agama sepertinya bukan mendatangkan kemuliaan, tapi mendatangkan kehinaan. Orang-orang yang bolak-balik ke masjid kadang-kadang diejek-ejek, sok alim, pakai jenggot, kadang-kadang disebut kambing, pakai cadar, kadang-kadang disebut ninja.
Ini semua karena masih kurangnya keyakinan di dalam diri kita terhadap qudratullah. Para sahabat dahulu membuat suasana agama ini luar biasa. Siang malam mereka kerja dakwah, menyampaikan kepada setiap orang kalimat la ilaha illallah. Tidak ada orang yang tidak disampaikan kalimat ini. Orang mau terima atau orang mau tolak. Laki-laki dan perempuan kerja yang sama. Laki-laki dakwah kepada kaum laki-laki, kaum perempuan dakwah kepada kaum perempuan. Kepada anak-anak mereka diajarkan juga. Sehingga luar biasa, suasana agama ada di mana-mana. Akhirnya kejahilan berubah menjadi cahaya keilmuan. Yang tadinya degil berubah menjadi beradab. Yang tadinya musuhan berubah menjadi kasih sayang. Yang tadinya perang berubah jadi damai. Tadinya miskin berubah jadi kaya raya. Ini karena mereka ini betul-betul mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu amalan yang diajarkan Rasulullah kemudian mereka tinggalkan. Sahabat Abdullah bin Umar melihat betul kalau Rasulullah pakai siwak yang bengkok, maka dia akan segera mengganti siwaknya menjadi siwak yang bengkok. Begitu juga dia melihat betul langkah-langkah kaki Nabi menginjak tanah yang mana, pasir yang mana, dia akan ikuti kaki kanan atau kaki kiri. Ini kehidupan sahabat. Ada satu buah pohon yang melintang di jalan. Ketika Nabi lewat tempat itu, maka Nabi menundukkan badannya. Maka sahabat yang melewati tempat itu juga menundukkan badannya. Pohon itu telah hilang. Setiap sahabat yang lewat di tempat itu tetap menundukkan badannya. Sampai hari ini antara Mekah dan Madinah itu ada tugu dibuat di situ. Di situ ditulis bahwa di sini pernah ada satu pohon yang melintang di jalan. Nabi ketika melewati tempat ini tundukkan badan. Maka sampai hari ini kalau mutawif ini tahu, maka akan diberitahu kepada orang-orang yang naik bis, tundukkan kepala, tundukkan badan. Karena Nabi dulu lewat tempat ini tundukkan badan, tundukkan kepala. Mereka yakin betul bahwa apa yang diajarkan Rasulullah SAW ini mendatangkan kejayaan, mendatangkan kebahagiaan. Inilah yang ada dalam kehidupan sahabat, mengikuti Nabi setiap saat 24 jam. Apa yang diajarkan Nabi itulah mereka buat. Siti Aisyah Al-Kubra radhiyallahu anha umurnya baru 18 tahun ditinggal wafat Rasulullah SAW. 18 tahun. Itu masih ABG ditinggal wafat oleh suaminya. Jadi Siti Aisyah bukan hanya hafizah Al-Quran 30 juz, tapi meriwayatkan ribuan hadis. 2210 hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah Al-Kubra, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kesibukan kaum wanita muda pada saat itu adalah mengulang-ulang apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Bahkan sahabat-sahabat besar apabila mereka ini berselisih pendapat tentang sebuah perkara, maka mereka datang kepada Siti Aisyah. Dikisahkan Sayyidina Abdullah bin Umar dengan Abu Hurairah itu berselisih pendapat tentang pahala menghantarkan jenazah ke kuburan. Kata Abdullah bin Umar, saya menulis ini satu qiraat. Ini Abdullah bin Umar ini orang pandai, ayahnya juga pandai. Sayyidina Umar ini pandai, ulama, pandai tulis baca. Kata Abdullah bin Umar, saya menulis pahala satu qiraat.
Kata Abu Hurairah, saya ingat ini 2 qiraat. Ini 2 orang ini beda pendapat. Abu Hurairah ini buta huruf, tidak pandai tulis baca. Mereka ini tidak menyelesaikan sendiri, tidak tonjok-tonjokan untuk menyelesaikan persoalan. Mereka datang kepada Siti Aisyah. Wahai Aisyah, kami beda pendapat dalam perkara ini. Maka Aisyah menyebutkan pahalanya 2 qiraat. Abu Hurairah menang, padahal dia buta huruf, tidak pandai tulis baca. Abdullah bin Umar kalah walaupun dia pandai tulis baca. Maka orang tanya kepada Abu Hurairah, apa yang menyebabkan engkau dapat mengingat apa yang disampaikan Nabi? Kata Abu Hurairah, saya ini ikut Nabi terus menerus. Siang malam aku bersama beliau. Dalam keadaan panas, dalam keadaan dingin, gelap, terang, aku bersama beliau. Ketika orang-orang sibuk di pasar, sibuk di ladang, di kebun, saya tetap bersama Nabi. Jadi saya makan kalau ada orang kasih makan, saya minum kalau ada orang kasih minum. Saya tidak pernah berhenti dari samping Nabi. Itulah yang membuat saya bisa mengingat begitu banyak. Dan satu peristiwa, ada masa di mana ingatanku agak berkurang, maka aku melapor kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi meminta kain aku, kemudian ditulis sesuatu di situ, kemudian aku menyarungkannya, maka semua ingatanku kembali pulih. Amalan-amalan diajarkan Rasulullah SAW ini, itu yang mendatangkan kebahagiaan. Hadirin dan hadirat yang mulia, agama ini akan hidup, akan mendatangkan kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan kalau kaum ibu mengambil peran dalam perkara ini. Tapi pusat agama ini di setiap kampung itu adanya di masjid. Pusat pembinaan umat itu adanya di masjid. Kita hari ini kurang pandai memanfaatkan potensi kaum wanita untuk memakmurkan masjid. Setiap hari kaum ibu ini masak. Tenaganya, fikirnya, risaunya, kadang-kadang terluka, kadang-kadang kena minyak panas. Kalau hasil karyanya di dapur itu dikirim ke masjid, maka akan menjadi luar biasa pahalanya. Kalau setiap rumah kirim 1 piring ke masjid, maka kalau ada 100 rumah di sekitar masjid, akan ada 100 piring makanan berada di masjid setiap hari. Dan setiap 1 suap yang dimakan oleh tamu-tamu Allah yang di masjid, pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Ini jarang dibicarakan oleh para ulama. Para ulama, guru-guru kita di masjid ngajarin bab cebok terus, bab toharo terus. Jarang yang menyampaikan kepada kaum ibu bahwa kalau kaum ibu ini hasil karyanya, keringatnya, hasil perjuangannya sampai di masjid, maka satu kampung itu akan berubah. Ini bukan ngarang amalan ini. Ini adalah amalan yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat kalau mereka lapar, bukan pergi ke warung Padang atau warteg, mereka pergi cari makan ke masjid. Sayyidina Abu Bakar berada di masjid, menyusul Sayyidina Umar. Heran Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau di sini? Katanya Abu Bakar, aku lapar mah. Lah kamu sendiri ngapain ke sini?
Sama, aku juga kesini karena lapar. Ada nggak makanan? Ini aku udah bongkar semua kulkas yang ada di masjid nih, lemari yang ada di masjid, nggak ada makanan. Di zaman Nabi dalam keadaan normal selalu ada makanan di masjid. Tapi kalau keadaan paceklik betul baru tidak ada makanan. Ada warung juga. Ada kurma dulu banyak jangan kuat di sini ada. Selalu ada makanan di masjid di zaman Nabi SAW. Kaum wanita itu setiap kali dia masak dia hantar makanannya ke masjid. Sayyidina Umar tidak menemukan makanan di masjid. Tidak lama datang Nabi SAW. Nabi melihat dua sahabatnya, Nabi tersenyum. Nabi tahu hari itu tidak ada yang takaza bawa makanan. Nabi tahu hari itu sedang paceklik, betul-betul tidak ada makanan di rumah-rumah sahabat. Maka Nabi mengajak, ayo kita ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka mereka bertiga pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Bakar, Umar, Rasulullah SAW pergi ke rumah Abu Ayyub. Sampai di rumah Abu Ayyub, Abu Ayyub lagi tidak ada istrinya. Maka istrinya mempersilahkan, silahkan masuk, saya panggil suami saya. Maka dia pergi ke belakang mencari suaminya yang sedang berada di kebun. Saya kasih tahu, wahai suamiku, itu ada tamu di rumah. Siapa? Ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Oh sebentar, langsung Abu Ayyub Al-Ansari ini manjat pohon kurma. Jadi salah satu sunnah sahabat kalau datang tamu di rumahnya itu manjat pohon kurma. Kalau di kampung Makassar ini tidak ada pohon kurma, boleh manjat pohon kelapa. Pohon mangga, pohon kecapi boleh. Jadi ini sunnah ahli surga. Dia tebang bukan hanya yang matang, tapi satu tandan diturunkan. Kemudian dia bawa ke hadapan Rasulullah. Rasulullah pun heran, wahai Abu Ayyub, ini engkau bawa satu tandan, ada yang mentah, ada yang mengkal, ada yang matang begini. Kata Abu Ayyub, aku ingin engkau memilih yang paling engkau suka ya Rasulullah. Allah. Ya, tamu itu dikasih aja semuanya, dia milih mana yang terbaik. Kemudian pamit lagi Abu Ayyub, wahai Rasulullah, aku belakang sebentar. Mau kemana? Ke kandang kambing. Ke kandang kambing ini Abu Ayyub. Kandang kambing bukan mau ngasih makan kambingnya, tapi kambingnya itu mau dimakan sama dia. Disembelih, dimasakkan Rasulullah. Allah. Jadi ini sunnah kedua sahabat apabila datang tamu di rumah, itu ke belakang, ke kandang kambing. Di belakang nggak ada kandang kambing, boleh kandang ayam. Mungkin ada kolam ikan di belakang, boleh juga. Apa yang ada di belakang itu? Masak. Masya Allah. Dengan cara beginilah sahabat dahulu memperjuangkan agama. Mereka lapar, dan kaum wanita ini betul-betul mendukung. Dan iman kaum wanita luar biasa. Dikisahkan masyhur nih, kisah perang Khandaq. Itu ada yang mengatakan yang hadir di Khandaq itu 1.500 orang, ada yang katakan 3.000 orang. Khandaq ini parit, panjangnya 8 km, itu lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Ini digali oleh sahabat dalam masa 6 hari. Tidak pakai bulldozer, tidak pakai traktor. Karena mereka menyambut kedatangan musuh yang datang dari Mekah, kaum Quraisy akan menyerbu kota Madinah. Maka atas usul Salman Al-Farisi itu harus buat benteng pertahanan dengan cara seperti itu.
unta tidak akan berani loncat. Dalamnya 3 meter. Kalau unta masuk ke situ nggak bisa keluar. Lebarnya tuh 5 meter, panjangnya 8 kilometer. Sahabat ini dalam keadaan lapar menggali parit itu. Datang mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, lapar. Ini perut aku sudah diganjal dengan satu batu. Maka Rasulullah perlihatkan juga perutnya. Ini aku diganjal dengan 3 batu. Sahabat diam. Karena penderitaan Rasulullah lebih parah. Dalam keadaan seperti itu, Jabir menyembelih seekor anak kambing. Selesai dimasak, istrinya mengatakan, wahai suamiku, pergilah ke Khandaq. Beritahu Rasulullah bahwa saya telah selesai masak. Panggil 4 atau 5 orang datang ke sini makan. Maka Jabir pun pergi menjumpai Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, istriku sudah masak seekor anak kambing. Maka ajaklah 4-5 orang untuk datang ke rumah makan. Maka Nabi langsung memberi pengumuman. Wahai saudara-saudara, sahabat-sahabatku, Jabir mengundang kita makan di rumahnya. Wah, Jabir kaget. Yang ada itu 3.000 orang. Yang diundang 5 orang, 6 orang. Yang akan datang itu 3.000 orang. Lari terbirit-birit Jabir menjumpai istrinya. Wahai istriku, mati kita ini. Kenapa? Rasulullah mengundang semua orang Khandaq untuk datang makan ke sini. Tapi istrinya ini kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah. Kata istrinya, tenang wahai suamiku. Ini istri kalau sudah keluar mas turut seperti ini. Suaminya gelisah, resah, gundah gulana. Apa kata istrinya? Tenang wahai suamiku. Yang mengundang itu Rasulullah. Kamu undang 4-5 orang. Yang diundang Rasulullah 3.000 orang. Kamu nggak usah khawatir. Pasti Rasulullah tahu cara untuk mengatasinya. Dan benar. Mereka datang. Rasulullah minta, sini piringnya, sini pancinya. Rasulullah sendiri yang menuangkan. Satu demi satu nampan tuh dituang sampai 3.000 orang semua selesai makan. Pancinya dikembalikan, kambingnya masih utuh. Bahkan Jabir masih sempat memberikan kepada tetangga-tetangganya di Mekah. Ini yang terjadi barokah. Dari rumah mana dapat keluar kambing yang bisa mentraktir, bisa dimakan 3.000 orang? Itu dari rumah yang hidup amalan agama di dalamnya. Dari rumah yang hidup sholat di dalamnya. Dari rumah yang hidup zikir di dalamnya. Dari rumah yang hidup taklim di dalamnya. Itulah rumahnya Sahabiah. Walaupun kambing hanya seekor, tapi dapat memberi makan begitu banyak orang. Keberkahan ada dalam kehidupan mereka. Kesejahteraan datang dalam kehidupan mereka. Mereka makmurkan masjid. Menggunakan masjid ini betul-betul sebagai sentral kehidupan masyarakat. Seperti Allah Ta'ala perintahkan, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Sembahlah Rabb daripada rumah ini. Artinya Allah Ta'ala perintahkan makmurkan masjid. Alladzi at'amahum min ju'. Dia yang memberikan makan menghilangkan lapar. Artinya dia memberikan kesejahteraan. Wa amanahum min khauf. Dia memberikan keamanan menghilangkan ketakutan. Prosperity and security. Kesejahteraan dan keamanan. Ini adanya di mana? Adanya dalam memakmurkan masjid.
kemakmuran masjid, seperti Pak Wali katakan bahwa siapa yang makmurkan masjid, maka Allah berjanji akan memberikan kemakmuran kepadanya. Memang itu janji Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau masjid makmur, tanda orang kampung itu bertakwa. Sedangkan janji Allah taala, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'." Satu kampung ini kalau orang iman takwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi bagaimana caranya orang kampung ini bisa ke masjid, tertarik untuk datang ke masjid? Masjid itu seperti magnet, menyedot orang-orang di sekitarnya. Maka itu harus ada cara. Cara yang paling ampuh itu memberikan makan, menyediakan makan. Itu cara yang paling ampuh. Kalau kita lempar roti ke atas kolam, maka ikan-ikan akan ngumpul di roti itu. Kalau kita lempar biji jagung ke lapangan, maka burung-burung, ayam-ayam akan datang di situ. Manusia juga punya sifat seperti itu. Kalau disediakan makan di masjid, maka mereka akan datang. Dan siapa yang bisa siapkan makanan di masjid? Ibu-ibu. Bapak-bapak ini sibuk. Tapi kaum ibu setiap hari masak. Udah, mulai hari ini bikin resolusi. Resolusi Kampung Makassar. Setiap hari ibu-ibu yang masak di rumah, hasil karyanya harus sampai 1 piring di masjid. Ini sederhana. Kalau ada 100 rumah di sekitar masjid yang masak, maka pasti ada 100 piring makanan di masjid. Itu yang pertama. Jadi masjid menjadi magnet. Yang kedua, orang masjid nih harus senyum, murah senyum. Jangan orang datang cemberut. Masjid itu harus jadi sofa. Sofa itu nyaman, orang di situ duduk di situ, bisa baring di situ dan betah di situ. Orang kalau duduk di sofa sudah lupa berdiri. Orang kalau datang ke masjid sudah lupa pulang. Kecuali disuruh sama istrinya, "Pak, ada tamu di rumah." Nah, baru pulang. Tapi kalau tidak disusul, maka suami itu betah di masjid. Dulu para sahabat itu betah di masjid. Ada luangkan waktu itu 6 jam di masjid. Ada yang 8 jam di masjid. Ada yang 12 jam di masjid. Itu sahabat dahulu. Mereka betah di masjid. Dan yang ketiga, bagaimana membuat masjid itu ngangenin. Kalau sudah pergi dari masjid, rindu kepingin kembali lagi. Ini orang-orang yang pulang umroh ini merasakan, walaupun sudah di sana kepanasan, mungkin lagi musim panas atau ada kalanya musim dingin, kedinginan, tapi kepingin balik lagi, kepingin balik lagi. Masjid Nabi ini ngangenin, membuat rindu. Bagaimana membuat masjid ini? Orang itu kangen untuk selalu datang ke sana. Ini yang akan membuat orang itu jadi sukses, orang jadi mulia, orang jadi bahagia. Amal agama. Maka hadirin dan hadirat yang mulia, kita harus gunakan potensi yang ada pada diri kaum wanita ini untuk makmurkan masjid. Kalau kita tidak gunakan potensi ini untuk makmurkan masjid, maka potensi itu akan digunakan juga untuk makmurkan pasar, untuk makmurkan pertanian, makmurkan perdagangan, makmurkan perindustrian, makmurkan dunia. Dunia yang mau ditinggalkan ini kok dimakmurkan. Dunia yang setiap hari umur kita bukan bertambah malah berkurang, tapi kok dimakmurkan. Tidak, hadirin yang mulia, kita harus cerdas. Kata Nabi SAW, orang yang cerdas itu ingat kematian. Maka ini kesempatan yang berharga. Kaum ibu harus bikin resolusi, bikin satu tekad, dan ajak kaum ibu yang lain. Berikan pengaruh. Bukan hanya di Pulau Jawa, bukan hanya di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, seluruh Indonesia ini ada jumlahnya 1 juta masjid. Beritahu ibu-ibu lewat bisikan, lewat kata-kata yang lembut. Wah ibu, ibu kalau masak, lebihkan 1 piring, bawa ke masjid. Nah suaminya nggak ke masjid, titip sama tetangga atau sama anaknya. Pokoknya setiap kali masak 1 piring bawa ke masjid. Ini pesan yang sederhana. Kalau ini dibuat, insya Allah orang akan betah di masjid. Orang kenapa cepat-cepat mau pulang dari masjid?
Ini karena perutnya lapar. Habis sholat maghrib harusnya nggak usah pulang, karena itu waktunya singkat antara maghrib dengan isya. Tapi karena lapar, pulang ke rumah makan. Tapi kalau ada itu opor ayam di masjid, ada randang balado di masjid, ada sop kondro di masjid, buat apa pulang? Masalahnya sop kondro yang ibu-ibu masak ini tidak sampai di masjid. Randang balado yang ada di rumah tidak sampai di masjid. Maka mulai hari ini kita ingin jadikan masjid kita tempat yang paling disukai untuk didatangi, tempat yang paling nyaman untuk ditinggali, sehingga Allah melihat ini kampung kita, ini menjadi kampung orang-orang yang beriman dan takwa. Hadirin dan hadirat yang mulia, ini bisa dipahami kalau keluarnya Allah Ta'ala. Kalau tidak keluarnya Allah tidak bisa paham. Karena itu perlu ibu-ibu yang belum pernah keluar diajak keluar 3 hari. Kalau sudah pernah 3 hari tingkatkan 10 hari, 15 hari atau 40 hari. Sekarang banyak kemudahan. Sekarang sudah bisa berangkat Masiro ke Pakistan. Ke India belum, tapi sekarang Pakistan sudah buka. Jemaah Masiro sudah ada yang kembali dari Pakistan dan dilayani dengan baik. Di Bangladesh juga sudah mulai terbuka. Dan ini adalah SIM internasional. Ibu-ibu kalau mau dakwah ke Eropa, ke Amerika, Australia, itu belajar dulu di India, Pakistan, Bangladesh. Sementara India belum buka, belajar dulu di Pakistan atau Bangladesh. Dengan belajar di sana bagaimana kaum ibu di tengah-tengah lautan Hindu bisa hidupkan amal di rumah, menjadikan anak mereka hafiz-hafizah, alim-alim, da'i-da'iyah. Itu kita perlu belajar di sana. Baru kita belajar bergerak ke negeri-negeri yang lain. Silakan Ibu Tasdil. Mudah-mudahan asbab pertemuan yang singkat ini saya bisa paham bahwa kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan hanya dengan iman. Dan iman inilah yang mampu membuat kita mengamalkan agama dengan sempurna. Silakan. Cambiabei.